Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan memberikan materi mengenai manajemen pengelolaan sediaan farmasi dan perhitungan biaya obat. Nah, untuk perhitungan biaya obat sudah diberikan ketika kelas 11. Jadi, kita akan lebih fokus terhadap manajemen pengelolaan sediaan farmasi. Ya, perlu diketahui sediaan farmasi itu apa? Sediaan farmasi adalah obat, obat bebas, bebas terbatas, obat keras, narkotika, psikotropika, alat kesehatan, kosmetika. Nah, itu semua hal-hal yang terdapat, semua barang-barang yang terdapat di dalam apotek itu disebut dalam sediaan farmasi. Nah, bagaimana manajemen pengelolaannya? Di sini akan kita bahas. Pelayanan kefarmasian pada saat ini telah bergeser orientasinya dari obat ke pasien yang mengacu kepada pharmaceutical care. Pharmaceutical care itu apa? Pharmaceutical care adalah peran apoteker, peran optimalisasi apoteker dalam menerapi pengobatan kepada pasien secara maksimal. Nah, ini di sini tidak hanya apoteker saja, tapi bisa TTK, tenaga teknis kefarmasian, atau kita nanti yang lulus dari SMF ini sebagai ATK, asisten tenaga kefarmasian. Jadi peran yang diberikan edukasi obat-obatan yang diberikan kepada pasien itu harus kita berikan secara maksimal, secara optimal. Pengelolaan sumber daya ada dua, sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Sumber daya manusia itu di sini adalah apoteker, TTK, ATK. Nah, itu sumber daya manusia yang bisa mengelola manajemen sediaan farmasi. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang harus ada di apotek atau instalasi farmasi adalah yang pertama ruang tunggu pasien, yang kedua adalah tempat mendisplay informasi bagi pasien, yaitu kayak brosur, kayak katalog, kayak pamflet ya. Yang ketiga ruangan tertutup untuk konseling, ruangan konseling di mana seorang apoteker, TTK atau ATK itu memberikan komunikasi, informasi dan edukasi tentang obat kepada si pasien. Yang keempat ruang racik, 5 tempat penyucian alat, yang keenam adalah perabot apotek. Nah, di sini ada metode dalam melakukan pengelolaan sediaan farmasi. Metode perencanaan itu yang pertama adalah metode konsumsi. Nah, dalam menyediakan obat-obat yang ada di apotek, ya pastinya obat-obat itu kan banyak sekali jenisnya. Ribuan, ratusan ribu itu yang terdaftar di Indonesia. Tidak mungkin kita menyediakan semua obat-obatan dalam satu tempat. Nah, itu banyak sekali, pasti ribuan, ratusan ribu. Nah, pastinya satu penyakit itu kan banyak sekali obatnya. Cuma beda merek tapi fungsinya sama. Nah, bagaimana kita melakukan perencanaan agar obat-obat yang kita beli dari PBF itu laku terjual kepada pasien. Nah, ini di sini ada dua metode yang dibutuhkan dalam melakukan pengadaan. Yang pertama metode konsumsi, yang kedua adalah metode morbiditas. Kita bahas yang pertama, metode konsumsi. Adalah metode yang didasarkan atas analisa data konsumsi obat tahun sebelumnya. Jadi kita sudah ada nih data tahun 2020, terus kita mau menyediakan obat tahun 2021. Nah, datanya dari mana? Datanya dari data konsumsi tahun sebelumnya. Ya, setahun sebelumnya. Apa aja yang diperlukan datanya? Yaitu daftar obat, stok awal, penerimaan, pengeluaran, sisa stok, obat hilang, kekosongan obat, pemakaian rata-rata, waktu tunggu, stok pengamanan, perkembangan pada pola kunjungan. Nah, ini ada 11 poin yang harus kita sediakan dalam melakukan perencanaan pengelolaan sediaan farmasi. Nah, di sini ada rumusnya. A sama dengan buka kurung B ditambah C ditambah D tutup kurung dikurang E. A rencana pengadaan, B pemakaian rata-rata dikali 2 bulan, C stok pengamanan 10% sampai 20%, D waktu tunggu 3 sampai 6 bulan, E sisa stok. Dicontohkan di sini ada soalnya, selama tahun 2007 dari Januari sampai Desember pemakaiannya itu 2.500.000 untuk pemakaian 10 bulan. Nah, harap diperhatikan, ini hanya pemakaian cuma 10 bulan. 2.500.000 tablet. Nah, ternyata pernah terjadi kekosongan selama 2 bulan.
Sisa stok itu ada 100.000 per tablet. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana berapa jumlah total untuk pengadaan obat paracetamol itu. Jadi berapa jumlah yang harus kita sediakan di apotek tahun 2021 ini terhadap data yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, kita hitung kan tadi rumusnya A sama dengan B C plus D dikurang E. Nah, kita cari-cari salah satu-satu. B itu berapa, C itu berapa, D itu berapa, dan E itu berapa. Ketika sudah ketemu semuanya, baru kita masuk rumus. Yang B, pemakaian rata-rata PCT per bulan itu kan 2.500.000 dibagi 10. Tadi kan 10 ya datanya ya. Berarti per bulan berapa hasilnya? 250.000. Pemakaian paracetamol tahun 2007 selama 12 bulan. 1 tahun, ingat berapa bulan? 12. Berarti kalau tadi sebulannya 250.000, berarti 250.000 dikali 12 sama dengan 3 juta. Ketemu yang B. Yang C, pada umumnya stok pengamanan itu berkisar 10-20% ya. Sudah tertera di rumus tadi, stok pengamanan untuk obat itu 10-20%. Maka kita ambil 20%-nya saja. 20% dikali A. A itu adalah yang tadi, pemakaian selama 1 tahun. Berapa? 3 juta. Jadi hasilnya berapa? 600.000 tablet. Ketemu yang C. Yang D, pada umumnya waktu tunggu itu lead time berkisar antara 3 sampai 6 bulan. Nah, sudah ada rumusnya ya. Di sini 3 sampai 6 bulan nih. Nah, kemudian kita cari lagi. Misalkan lead time-nya diperkirakan 3 bulan. Kalian misalkan aja yang paling kecil 3 bulan. Berarti 3 dikali 250.000. Hasilnya berapa? 750.000. 250 dari mana? 250, ingat pemakaian 1 bulan. E itu adalah sisa stok. Sisa stok sudah diketahui di soal. Berapa? 100.000. Jadi kalian bisa mengerjakan semuanya masuk rumus. B, C, dan D ditambah dikurang E. Hasilnya berapa? 4.250.000 per tablet. Ya. Jadi yang harus kita sediakan di apotek itu 4.250.000 per tablet ya, tablet. Nah, di sini ada tulisan 4.250 botol. Jadi sediaannya itu dia kalau paracetamol 1 botol atau 1 flash yang kalian sering lihat di apotek Fis, bukan ada botol-botol obat tapi isinya di dalamnya adalah tablet. Nah, kalau paracetamol itu botolnya besar, isinya 100 tablet dia. 1 botol itu. Nah, kalau 4.250 berarti berapa botol? 4.250.000 itu berarti berapa botol? 4.250 botol. Tinggal dibagi 1.000 yang tadi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian lanjut, yang kedua adalah metode morbiditas. Metode morbiditas adalah perhitungan kebutuhan obat berdasarkan pola penyakit. Ya, dilihat dari pola penyakitnya. Nah, pola penyakit itu biasanya tergantung dari cuaca ya. Ada yang diarenya banyak, ada yang lagi musim batuk, pilek, ada yang lagi demam, ada yang musim diare dan lain-lain. Langkah-langkah perhitungan metode morbiditas itu ditentukan dari kelompok umur usia ya, karena tiap orang kan berbeda kadar dan dosisnya dan berdasarkan penyakit. Jadi dikolomkan dulu. Nomornya, nomor kode penyakit, nama jenis penyakit, jumlah penderita balita, jumlah penderita dewasa, kemudian ditotal semuanya. Dapat berapa yang harus dipesan ke PBF. Kemudian yang B, menyiapkan data populasi penduduk. C, menyediakan data masing-masing penyakit per tahun. Yang D, menghitung frekuensi kejadian masing-masing penyakit. Yang E, menghitung jenis, jumlah dosis, frekuensi, dan lama pemberian. Yang F, menghitung jumlah yang harus diadakan untuk tahun anggaran yang akan datang. Contoh perhitungannya. Yang A, menghitung masing-masing obat yang diperlukan per penyakit. Contoh, pada pedoman pengobatan untuk penyakit diare akut pada orang dewasa dan anak-anak digunakan obat Oralit.
Kalau anak-anak satu episode atau satu kali dia sakit itu misal bisa 3-4 hari, itu yang dibutuhkan selama 3-4 hari itu hanya 15 bungkus. Berarti kalau kasusnya ada 18.000 kasus orang yang sakit, berarti berapa kebutuhannya? 18.000 dikali 15. Gampang kalau metode morbiditas. Yang B, ini juga tinggal ditambah aja, kasus kolera berapa, disentri berapa, amoebiasis berapa, ISK berapa penyakit, kemudian ditambah jadi semuanya 11.500 kapsul ya, lebih mudah morbiditas. Tapi yang tadi metode konsumsi itu kita harus nyari satu-satu, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa, dan E-nya juga berapa ya. Tidak terlalu sulit, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian untuk masih ada halaman-halaman yang lain yang kalian bisa baca sendiri mengenai pengolahan sediaan farmasi ya. Di sini ya Ibu hanya berfokus pada bagaimana menentukan pengadaan barang dengan dua metode. Yang pertama adalah metode konsumsi dan yang kedua adalah metode morbiditas. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.